يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil-ilmi. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulullah billahi nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita melakukan ta'lim kembali setelah beberapa waktu kita vakum atau meliburkan diri karena aktivitas libur panjang yang mungkin para jemaah banyak yang healing bersama keluarga masing-masing demi keamanan dan kenyamanan dari jemaah, maka kita sepakat untuk meliburkan karena cukup panjang ya. Kalah ngaji kalah. Ya, anggaplah healing pada keluarga itu juga bagian dari membahagiakan keluarga. Alhamdulillah. Jadi tetap niatnya innamal a'malu binniyat, beribadah kepada Allah, menyenangkan keluarga ya sama ibadah juga gitu ya. Jadi ada waktunya memang kita harus menyenangkan keluarga dan ada waktunya kita untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Malam ini memang kita mulai membacakan kitab tauhid yang kecil ini, yang mungkin di kalangan para aswaja ini sudah dikenal sifat 20 ya, kalangan Habib Usman. Habib Usman itu adalah sebelum ada MUI itu namanya Mufti Betawi ketika zaman Belanda dulu ya. Kita tidak akan mengorek latar belakang sejarah beliau, yang jelas banyak kitab-kitabnya yang sekarang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sekarang terasa sekali bahwa kitabnya banyak menjadi rujukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya sifat 20. Sifat 20 ini tipis tapi memang berisi tentang akidah kita. Jangan sampai kita orang aswaja kemudian akidahnya mujasimah. Ya, saya terang-terangan aja. Kenapa mujasimah? Karena di tempat kita juga sudah banyak berkembang nih ya. Ya, mungkin teman-teman udah kenal namanya Tri Tauhid, tiga tauhid yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Dan itu amat bertentangan. Oleh karena itu memang kita jangan sekali-kali asal ngaji gitu loh. Asal ngaji dan kemudian akhirnya salah jalan ya. Karena dalam mujasimah itu atau tauhid itu ada yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki tangan, Tuhan memiliki mata,
Tuhan memiliki tinggi badan sekian. Nah, padahal mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dari makhluknya. Ya, kalau menyamakan dengan makhluk berarti kita sudah termasuk mensyirikkan. Itu yang nggak boleh, haram hukumnya. Dua dosa yang tidak diampuni adalah pertama syirik, dua murtad. Jadi menyamakan mengilustrasikan bahwa Allah itu tingginya sekian, punya tangan satu, kemudian ada lagi ya kan ada wajahnya, atau kemudian kakinya masuk ke surga terus kemudian terbakar. Nah, masa Allah Subhanahu wa taala terbakar kakinya? Tetap aneh. Ya. Ahlan wa salam Ustaz Samsul. Jadi itulah makanya saya menganggap pentingnya mempelajari kembali. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca atau juga ada yang belum pernah membaca, maka kemudian kita mengkaji, cobalah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah berupa sifat 20. Nanti mungkin kalau sudah selesai ini baru kita belajar akidah yang lebih mendalam lagi. Ada namanya kitab Tijanul Daruri ya Ustaz kalau nggak salah, itu kitab akidah juga ya. Itu. Nah, oleh karena ini program yang akan datang Ustaz ya, saya nanti mau bicara dengan Ustaz Dedi. Kalau bisa selama Ustaz Dedi tidak tidak mengajar karena dia membawa jamaah, ini dihabisin Ustaz. Dan mungkin nanti kalau ada pertemuan setelah Ustaz Dedi udah kembali, saya minta supaya Ustaz Samsul menuntaskan, meskipun Ustaz Dedinya udah ada. Nanti saya ngomong itu, misalkan tanggung nih, tinggal 2 pertemuan lagi. Maksud saya biar Ustaz Samsul sendiri yang ngabisin akidah ini, baru nanti kemudian beralih pada kitab lain gitu, supaya satu sumber kita belajar tentang akidah sifat 20, baru nanti kita beranjak kepada kitab yang lain. Misalkan berumah tangga, itu kan ada kitab namanya Ukul Wijain ya, kalau salah ya. Ukul Jain. Ukudul Jain itu saya pernah baca sepintas. Itu penting juga ya. Pasti teman-teman belum banyak yang pada baca itu, atau mungkin belum pernah. Kemudian ada lagi kitab Adabul Insan, kitab akhlak ya, bagaimana akhlak kita pada orang tua, pada makhluk, pada itu kan juga hal seperti itu yang udah jarang dibaca kitab seperti itu. Ya, kita kembali lagi, kita gali kembali gitu ya. Minimal buat kita sendiri, syukur-syukur kita serahkan kepada anak kita nanti. Itu tujuan pengajian kita ya. Dan akidah ini penting ya. Yang tadi saya katakan, jangan sampai kemudian kita salah. Akhirnya dibacalah kitab tauhid ya. Karena sangat berbahaya. Abu Jahal, Abu Lahab dalam tauhid dikatakan dia memiliki tauhid kepada Allah, jelas-jelas kafir. Ya, dari mana ceritanya dia punya tauhid? Non Muslim, ya, dianggap memiliki akidah sama katanya. Udah jelas-jelas salah kok. Orang dia percaya Trinitas, maka kemudian dianggap sama akidahnya dengan kita. Jadi itu banyak kesesatan dari murid Mujasimah yang kalau kita tidak paham, akhirnya kita main ngaji aja. Oh ya, di sana itu ngajinya modelnya beda, ya. Di sana nggak ada kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, memangnya kalau Imam Mazhab itu nggak pakai Al-Quran dan Sunnah, kan nggak begitu, ya. Karena itu kita mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di sini di Violet Garden untuk menyeimbangkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah ya.
Jangan biarkan anak kita, paling tidak diri kita, anak kita, keluarga kita itu mengikuti paham yang keliru, ya, yang jelas-jelas itu tidak sesuai dengan para salafus soleh, para tabi'in, para sahabat sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sebagai mukadimah. Untuk selanjutnya kami persilakan nanti Ustaz Sofyan yang memimpin acara ini. Astaghfirullahaladzim wal walidayya wal lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim wal walidayya wal lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim wal walidayya wal lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat. Al-Fatihah ala nabiyina wa ala alihi wa ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidinahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, khususan almarhum. Mari kita sebutkan masing-masing keluarga orang tua kita yang telah meninggal. Khususan almarhum Haji Bunda bin Haji Mahmud, khususan almarhumah Hajah Rasulullah Abdul Hamid, khususan almarhumah Hajah Rahmawati binti Haji Nasim, khususan almarhum Haji Mahmud bin Jumin, khususan almarhumah Haji Romlah binti Tahir, khususan almarhum Haji Abdul Hamid bin Fulan, khususan almarhum Budiman Pandan Sunan bin Martin PS, khususan almarhumah Lela Harun binti GM Harun, khususan almarhum Haji Gunasi bin Haji bin Mahbub, khususan almarhumah Haji Latifah Harun binti KM Ismail, khususan almarhum GM Harun bin Fulan, khususan almarhumah Haji Leli Mukhlisi binti GM Harun, khususan almarhum Muhammad Hasan Sahib bin Fulan, khususan almarhum Ilman Mawan bin Jaswan, khususan almarhum Maning binti Abdul Hamid, khususan almarhum Muhammad Ilham bin Muhammad Husain Sahib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأسفار فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأضرب اللهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء في المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أعلنت من دون الله آلهة يولد الرحمن بالغيب عندي شفاعة ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها أرضا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مجرمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منزل حتى عاد كالرجوم القريب. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ بكم فلا شفيع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا شيئا واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجساد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا شيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يخيف القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وبلغ مسه والمشي خلقه قال ما يجري الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أنهارا فإذا عبدوا منه تنقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم لله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله وآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرع الله أمور المسلمين سرق الله شر المؤذين أسرع الله أمور المسلمين سرق الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين سرق الله شر المؤذين يا علي يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خالق الحمد يا كاشف الغم يا معلم يغفر ويرحم يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من يعبده يغفر ويرحم يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من يعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف والكرم والمجد وعزم كان الحاب عليه النهي وعليه النموت وعليه النبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدين يهدي الإسلام المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الفاتحة للشيخ الفاضل المقدم محمد بن العالي بعلي ورسوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي بأن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة للجميع شهادة الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بركة معشارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة سيدنا الحبيب عبد الله بن العامر الحداد صاحب الراتب ووصول وغفوره بأن الله يعلي درجته في الجنة ويرفعنا بركاته وعشره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى الوالدين وعليكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغسلهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل ومنكم سؤاله على ما يرضي الله ما يرضي الله ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله وبلغ مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانم في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويعتم لنا ولكم بحسن في لطف وخير وعافية وإذا خرجنا من محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستعفدها ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وحياتك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وزيع عين وجعبر يا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم ودعانا بالتقوى والاستقامة وإذانا من معاجبات الندمة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم الشر منا لا تهتك شر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم الشر منا لا تهتك شر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم الشر منا لا تهتك شر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم تجرد بنا فيما نجا إنك لطيف لم تجرد بنا والمسلمين يا لطيف لم يزرد بنا فيما نجا إنك لطيف لم نزرد بنا والمسلمين يا لطيف لم يزرد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزرد بنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Muhammadu ya wasi'al karamin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wa bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala bisalam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Da'wa ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak hadirin, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus tuan rumah, berkhusus ketua pengajian kita, Mas Haji Ali dan semuanya. Yarhamukumullah wa yarda ankum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan bahwa mulai malam hari ini kita akan mengkaji sifat 20. Kalau di bukunya judulnya begitu, tapi kalau isinya banyak, nggak cuma sifat 20. Makanya tadi Mas Haji bilang nanti kalau seandainya nggak selesai mau tetap dilanjut, iya kalau sebentar, kalau lama banyak isinya. Iya, kalau nanti dipretelin semuanya, selain kita membahas sifat Allah, karena kalau kita membahas sifat 20-nya Allah wajib otomatis, secara otomatis bahas sifat mukalna juga 20 itu ada juga, dan nanti sifat jaiznya 1, yaitu berarti ada 41, tambah sifat Nabi di belakang saya lihat tadi ada 4, muhalnya 4, jaiznya 19, total 50. Ini yang disebut sebagai mu'taqad 50 atau i'tiqad 50. Belum lagi nanti kalau kita belajar dari awal, di sini disebutkan berbagai macam istilah. Ada istilah hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Itu nanti juga makan waktu lagi. Gimana Mas? Apa adanya? Oke, kita mulai taklim kita dengan panduan buku ini. Ini yang megang kita saja apa semua jemaah megang? Pegang semua kan, cuman belum. Oh, ya udah. Enggak, kalau yang megang cuman saya bacakan poin-poinnya. Kalau semua jamaah megang, ya mau nggak mau kita harus baca, harus berenteknya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji kitabnya, kita hadiah Fatihah kepada penulisnya, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ini mufti Betawi. Wa ila hadrati guru-guru kita semuanya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus di hadrati Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, ghafarallahu lahu wa nawwara dharaihahu wa ja'ala al-jannata mathwahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa dalam beragama kita tidak hanya beribadah sesuai dengan yang kita pelajari selama ini, yaitu ilmu fikih. Tidak hanya itu saja, ada satu fondasi yang memang harus dari awal sudah ditanamkan, dan ini sebenarnya harusnya ditanamkan sejak kecil, karena ini adalah fondasi seumur hidup kita, yaitu akidah. Gampangnya, nah ini nanti di sini nanti ketika kita baca saja, nggak apa-apa, saya beritahu dulu. Gampangnya, kalau ngomong akidah itu kita akan mereteli rukun iman. Sebenarnya panjang itu nanti. Bayangkan yang pertama rukun iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nanti kita akan bahas wajib, muhal, jaiz. Wajibnya 20, muhalnya 20, jaiznya 1. Kalau rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat, paling tidak kita akan hafal 10 malaikat minimal dengan tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah, maka kita juga hafal kitab Allah yang ada 4, yang totalnya 104, yang wajib dihafal hanya 4. Dan siapa nabi yang mendapatkan kitab tersebut? Nanti gongnya adalah Al-Quran, dan kita kupas juga Al-Qurannya. Bagaimana Nabi mendapatkan wahyu, kapan, itu panjang lagi di situ. Terus rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Minimal kita tahu, minimal ini harus ada 25 Rasul yang kita tahu. Nah, kalau kita bahas Rasul, kita juga nggak bisa melewatkan mukjizat-mukjizat dan kisah-kisah yang pernah beliau lewati semuanya. Ini juga nggak sebentar, panjang sebenarnya. Makanya kitab akidah itu yang tebel-tebel juga banyak. Lanjut, rukun iman yang kelima adalah iman akan hari akhir. Bagaimana ciri-ciri akan datangnya hari akhir dibahas. Ada ABC yang manusia berlagak begini, berbuat seperti ini. Nanti di gong belakangnya adalah ada Dajjal, ada Jud Masjud, ada turunnya Nabi Isa, ada Imam Mahdi sebelumnya Nabi Isa, dan yang lain sebagainya. Dilanjutkan dengan hari kiamat, dilanjutkan dengan kebangkitan, nanti di mahsyar atau padang, lantas hisab, lantas apa ini? Bayar utang itu yang lunas-lunasan yang di dunia belum selesai, dan ujung-ujungnya adalah digiring, sebagian digiring ke neraka, sebagian digiring ke surga melalui sirat. Melalui sirat pun atau jembatan ini pun nggak semuanya lolos sampai ujung. Ada yang baru sedikit jatuh, ada di tengah jatuh, ada yang hampir sampai jatuh. Itu menunjukkan berapa lama mereka nanti di dalam neraka, yang akhirnya diangkat, akhirnya bisa masuk surga. Kalau belum menyentuh jembatan saja sudah langsung neraka, ya udah Allah alam itu berapa lama nanti di sana. Nah, itu juga perlu dibahas, itu panjang lagi, sampai bahas surganya, sampai bahas nerakanya. Dan yang terakhir, iman yang keenam adalah qadha qadar. Apa itu qadha, apa itu qadar, bagaimana sikap kita terhadap itu, panjang. Nah, ini yang akan kita bahas hanya sifat-sifat wajib Allah dengan muhalnya, jaiznya, dan sifat wajib Rasul dengan muhal dan jaiznya. Maka ini agak simpel, ringkas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Sofyan, untuk yang awal, Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah, segala puji dan seterusnya. Ini adalah pengantar bahwa betapa pentingnya akidah ini ditanamkan sejak awal. Nah, tadi saya ingat Mas Haji Ali di awal bicara. Jadi begini, selalu saya bilang, ditanya, ngapain sih Pak Ustadz kita rajin sholat
kalau ujung-ujungnya juga sama tetangga nggak baik. Yang penting kan sama tetangga baik. Yang penting kan sama orang dermawan. Yang penting kan kita nggak nyolong, kita nggak boleh, bahkan kita dianggap baik oleh orang-orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Begini teman-teman semuanya. Kalau hanya urusan sesama, gampanglah hablum minan nas. Kalau cuma harus baik dengan sesama, maka jawabannya adalah enggak usah. Islam juga seperti itu. Semua agama mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama, ngasih, enggak zalim, sopan, sayang kepada yang bawah, hormat kepada yang atas. Semua agama mengajarkan itu. Kalau cuma hablum minan nas. Cuman kan nggak cukup di situ. Disinilah adanya Islam yang membedakan antar agama. Bahkan semua agama bedanya adalah hablum minallahnya atau apa vertikalnya. Kalau kita hablum minallah, kalau agama yang lain kan bukan Allah, yang lain lah itu. Jadi yang membedakan antar agama satu dengan agama yang lain adalah keyakinannya. Itu. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan gampang terbawa hanyut oleh kata-kata orang-orang. Yang penting kita baik. Enggak sholat enggak apa-apa, enggak bisa begitu. Yang penting kita baik. Ya ini enggak bisa begitu. Kalau begitu ngapain Islam? Enggak, Islam juga sama begitu. Yang membedakan antara Islam dengan yang lain adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya di situ. Ya. Di situ juga nanti akan beda lagi antara Islam A dengan Islam B. Kalau ke orang lain sama lagi semuanya. Makanya kalau ngajar akhlak itu paling enak, nggak ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau ngajar fikih sudah mulai ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena fikih adalah gambaran dari akidah. Begitu ngajar akidah, nah, mulai lebih kerucut lagi perbedaannya, lebih tajam lagi. Kalau beda di fikih mungkin ya udahlah, yang penting sama-sama iman kan begitu. Tapi kalau sudah di akidah kok berbeda, ini yang bahaya. Tadi kayak diceritakan di awal tadi. Ada yang mengatakan Allah duduk, ada yang mengatakan Allah di sini, di mana, dan yang lain sebagainya. Enggak. Ingat, selalu saya sampaikan bahwa sebelum ada alam raya, sebelum ada segala macam, Allah sudah ada. Artinya apa? Allah enggak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Terus dari kapan Allah adanya, Pak Ustaz? Sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Sudah selesai. Gampang. Nah, di sini kita mulai awal. Lantas itu kita pada gambar rukun Islam. Kalau rukun Islam digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan, asyhadu, syahadat, itu juga kelihatan, bahkan disaksikan oleh orang. Sebaik apapun manusia, ketika orang lain tidak pernah menyaksikan dia bersyahadat, maka orang lain juga nggak berani nyebut dia sebagai orang Muslim, orang Islam. Contohnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi. Kita semuanya yakin dan kita baca sejarah bahwa salah satu orang yang melindungi Nabi dari kejahatan orang kafir adalah Abu Thalib. Tapi nggak pernah ada cerita satu orang pun yang mendengar syahadat dari Abu Thalib. Disinilah maka ketika Abu Thalib meninggal nggak disolati. Ini nggak disolati karena tadi secara hukum dia belum Islam. Walaupun mungkin kita juga husnudzon lah, kita yakin secara hati, saya yakin beliau pasti percaya kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Makanya sampai rela mengorbankan nyawa membela Nabi. Dan beliau juga tahu keanehan-keanehan Nabi Muhammad itu kecil. Tapi iman saja tidak cukup tanpa direpresentasikan dengan tingkah laku atau keadaan.
Nah, apa representasinya? Pertama adalah dengan syahadat, rukun Islam. Maka teman-teman semuanya, yang paling enak orang itu ya muadzin, syahadatnya disaksikan orang sekampung, omat. Kalau cuma kita sholat, paling orang kita tidak tahu. Sholat pun sebenarnya bisa disaksikan kalau kita bersyahadat. Kenapa? Ya nggak mungkin orang sholat tidak ada syahadat. Di tahiyatnya aja ada syahadat. Ya paling tidak kita harus betul, oh berarti dia Islam. Kok tahu? Berarti dia sholat. Kan nggak baca syahadat, kan kita nggak tahu syahadatnya. Orang sholat pasti syahadat, tidak tidak. Maka yang paling bingungin adalah ketika ada orang yang KTP-nya Islam, syahadatnya kita nggak pernah dengar, sholatnya nggak pernah kita lihat, zakatnya juga enggak, puasa juga nggak pernah. Begitu meninggal bingung kita sholatin apa enggak itu orang. Nah begitu, mau kita sholatin, takutnya udah nggak Islam. Mau nggak kita sholatin, KTP-nya Islam. Mau kita sholatin, kita nggak pernah lihat dia berislam. Makanya teman-teman harus matching di sini. Akidah kita dengan ibadah kita. Kalau kita ngaku Islam, ya udah berislamlah yang benar. Salat, zakat, puasa dan seterusnya. Oke, lanjut. Salat, puasa, zakat itu semua bisa disaksikan. Bahkan puasa pun bisa ngomong kok saya puasa. Nah, tapi kalau orang iman tidak cukup dengan omongan, tidak cukup saya iman, tidak cukup. Harus betul-betul dengan keyakinan. Dan yang bisa membuktikan siapa? Kalau dalam hal keimanannya, ya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sendiri. Orang mungkin bisa membuktikan dengan tingkah lakunya tadi seperti sholatnya dan yang lain sebagainya. Kebalik, ada orang ngaku iman, tapi dia nggak iman sebenarnya, tapi dia tetap sholat, namanya munafik, kan begitu. Orang munafik itu kalau yang lain sholat itu sholat dia, yang lain puasa itu puasa dia, yang lain lebaran itu lebaran, tapi di hatinya kosong. Kata Al-Quran, di hatinya mereka tetap musuhin Nabi, bahkan mentertawakan Islam. Kalau mereka ketemu dengan teman-teman mereka, qalu inna ma'akuman gitu, inna ma'nahna mustahzi'un. Kita itu sebenarnya dengan kalian itu, kita itu apa ya, cocok sama kalian. Kita tuh mengetawain orang-orang Islam kan gitu kata mereka. Nah itulah munafik. Jadi sekali lagi teman-teman harus matching, harus matching. Ya, kita baca sedikit dulu biar nyambung. Adapun ilmu pengetahuan hukum Islam, yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat. Yaitulah yang dikata ilmu usuluddin, dasarnya agama, pokoknya agama, dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya. Tuh, kita harus tahu wajib kepada Allah dan yang muhal dari Allah dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat. Bahasanya ini bahasa kuno ini. Masih apa namanya? Masih agak muter-muter, bahasa Melayu kuno. Ya udah kita sederhanakan saja. Intinya apa? Intinya adalah dalam hal belajar, dalam hal melakukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Itu disebutkan dalil dari Matan Zubat bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal atau setiap orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka amaliyahnya atau yang dia lakukan itu kosong, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima. Apalagi dalam hal agama, dalam hal kemasyarakatan saja
Kalau kita cuma omong-omong doang, nggak ada ilmunya aja kosong, orang juga nggak mau makin kita kan begitu. Ilmu yang malu, amaluhu mardudatun latun. Iya. Kita mencoba makan juga. Masih awal itu kalau nggak salah. Nanti di bawah ada lagi nanti di mana tadi saya lihat itu. Artinya tiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amaliannya tidak diterima, tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harus. Di bawah lagi nanti ada matan jubat lagi. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistifoni. Nanti di bawah ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Adapun dalil wajibnya menuntut ilmu adalah tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atau wajib bagi setiap orang Islam. Ini hanya ada di Islam. Di agama lain nggak ada seperti ini. Cari agama lain ada suruh menuntut ilmu, nggak ada. Di Islam ada bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu itu kewajiban setiap orang Islam. Nah, disinilah kalau kita kembali atau merujuk ke kitab Ta'limul Muta'allim, kan ilmu itu banyak Pak Ustadz. Nggak mungkin dong kita bisa belajar semuanya, nggak mungkin dong kita akan mempelajari semuanya. Waktunya aja nggak mungkin cukup kalau kita mau, apalagi kita belum tentu mau. Kan begitu. Kalau kita mau saja waktunya nggak mungkin cukup. Sedangkan melakukan sesuatu yang fardu, hukumnya fardu. Kalau kita tinggal berarti meninggalkan yang fardu dosa kita. Kalau yang dimaksud semua ilmu, sedangkan kita banyak ilmu yang nggak kita pelajari, berarti banyak dosa dong kita. Enggak begitu maksudnya. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu hal, ilmu yang akan kita lakukan. Contoh, sebentar lagi akan masuk waktu subuh, beberapa jam lagi. Artinya untuk tahu atau untuk ngerti tentang sholat subuh bagi kita hukumnya wajib, ya kan? Sebentar lagi akan masuk Idul Adha, maka tahu tentang bagaimana cara kurban kalau kita mau kurban, bagaimana hukumnya, bagaimana caranya, step by stepnya bagaimana, apa yang nggak boleh, itu hukumnya wajib karena mau kita lakukan. Tapi ilmu tentang sesuatu yang kita akan melakukannya saja nggak tahu kapan, maka belum wajib kita belajar. Kita kasih contoh, bagi orang yang daftar haji saja belum, apalagi tahun kapan kamu berangkat, ya nggak tahu, orang daftar aja belum, kan begitu kan? Maka bagi dia belajar ilmu tentang haji belum wajib. Ya pasti belum wajib. Ya yang kecuali kalau dia ngajar, itu lain lagi. Berarti dia wajib karena mau untuk ngajar. Kita Bapak, teman-teman semuanya, Islam dari kecil. Kita yakin tentang Allah dari kecil. Kita tahu tentang bagaimana itu malaikat bekerja. Malaikat ini untuk ini, tugasnya ini, dan seterusnya. Nah, itu semuanya dari kecil itu harusnya kita sudah tahu. Maka kalau sekarang ini belum tahu, salah kita. Akidah kita harus tahu sebenarnya dari dulu. Kalau kita hidup dari dulu kok. Maka tahu tentang ilmunya hidup harus. Sekali lagi tambah lagi, Bapak berkeluarga sudah puluhan tahun yang lalu, maka ngerti ilmu tentang keluarga hukumnya wajib. Bagaimana itu pernikahan, bagaimana kita bersikap kepada istri, apa kewajiban seorang ayah kepada anak, apa kewajiban seorang suami kepada istri, apa haknya dia atas istri, atas anaknya dan seterusnya. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bersikap ketika kita ada selisih dengan tetangga. Itu kan pakai ilmu semuanya, hukumnya wajib. Maka kalau sekarang baru belajar, salah. Harusnya dari dulu sebelum nikah belajar kita, sebelum bermasyarakat kita belajar. Nah, itu arti dari tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dia terlambat Terlambat. Iya, mendingan terlambat. Bapak mau jalan ke Surabaya,
udah dapat setengah jalan baru belajar tentang mana sih arah Surabaya. Itu bisa jadi nyasar ke sono dulu atau ke Sumatera dulu malahan itu. Oh ternyata selama ini kita salah kan gitu ujung-ujungnya. Nah makanya sebelum melangkah belajar dulu. Disitulah yang dimaksud dengan menuntut ilmu hukumnya wajib adalah ilmu yang akan kita lakukan. Nah lanjut. Termasuk ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang akidah. Ini tadi saya lanjutkan bahwa di Zubah disebutkan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqor. Pertama kali kewajiban yang dibebankan oleh Tuhan atau oleh agama kepada manusia adalah dia ngerti tentang Tuhannya. Dengan keyakinan, benar-benar yakin, bismikon, dengan yakin bahwa dia tahu tentang Tuhannya dengan yakin, nggak cuma tahu-tahuan. Kalau tahu-tahuan nanti dibilokin bisa. Contoh begini, ini anak-anak sekarang, ada anak ketemuin, nak apaan? Kamu agamanya apa? Islam. Tak tanyain, rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada kitab Allah, gitu jawabannya. Kitab Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama Taurat, terus Zabur, terus Injil, terus Al-Quran. Berarti kamu harus iman kepada Al-Quran ya? Iyalah. Berarti kamu harus iman kepada Injil ya? Iyalah. Nah, terus dibukain Injil. Injil mengatakan begini, berarti kamu harus percaya. Ngomong apa dia? Kalau begitu kan rukun iman, katanya kamu harus percaya. Terus disodorin Injil, Injil nih. Injil mengatakan begini. Kamu percaya nggak? Jawabnya gimana maksudnya? Gitu. Injil yang mana dulu? Injil yang mana dulu? Yang mana? Pokoknya ini kan Injil ini. Di rukun iman gimana begitu? Pada fasenya Nabi Isa dan sekarang ditutup oleh zamannya Nabi Isa. Nah itu. Oke. Sedikit lah ini akan dilewati sedikit karena ini kontekstual. Kita iman kepada yang 3, Taurat, Zabur, Injil. Ini hanya kita wajib iman bahwa Allah pernah menurunkan kitab yang namanya itu. Iya. Kita tidak wajib iman isinya saat ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kitab itu telah dimaksud rekayasa. Ditutup bahasa bukunya apa ya, lupa saya. Jadi begini loh, dirubah, revisi, ya benar revisi. Karena nggak semuanya dirubah, tapi nggak 100%. Disinilah Nabi mengatakan kalau ada Injil, kamu disodorin Injil, jangan percaya 100% dan jangan mendustakan 100%. Kalau itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan akidah kita. Ya, contoh mungkin cerita, contoh mungkin nasihat. Selama itu tidak bertentangan dengan akidah kita tidak boleh mempercayai 100% atau mendustakan 100%. Kenapa? Karena tadi kita percaya 100%, nggak taunya udah dirubah. Walaupun benar bahasanya. Apa kalau benar maksudnya? Tapi bahasanya berubah kan namanya berubah. Hadis saja kalau bahasanya beda aja namanya udah nggak sahih lagi. Walaupun maksudnya sama. Kan apalagi ini kitab suci. Jangan pula kita mendustakan, takutnya itu yang masih asli yang belum dirubah. Makanya tadi sikap kita adalah 100% mempercayai ya enggak, 100% menolak juga enggak, mengingkari juga enggak. Untuk 3 ini. Untuk yang 1 Al-Quran, kita wajib iman bahwa Allah pernah menurunkan kitab yang namanya Al-Quran dan kita iman isinya. Khusus untuk Al-Quran kita wajib iman isinya. Kenapa? Ada jaminan di situ dan memang itu kitab kita. Nah, itu jawabannya. Hati, ini sekarang lagi permainan kata-kata biasa seperti itu. Jangan, ya. Pujangga. Hadir. Nah, antuk. Ngobrol akhirnya akidah memang mikir serius ini.
Makanya agak buat santai dikit-dikit lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Antuk lu serius Sambil makan. Nah, terkait dengan masyarakat, ketika disodorin tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah, ini tentang keyakinan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah yakin dengan dalil, namanya tadi ini jazm muwafaqah, itu yakin dengan dalil. Yakinnya dengan dalil, kok yakinnya benar dan dengan dalil, yakinnya benar dan dengan dalil, maka ini namanya orang makrifat tauhid ya. Jangan makrifat yang itu, yang makrifat apa? Syariat, thariqah, makrifat. Bukan itu. Kemarin pas waktu ngaji malam Kamis saya bilang bahwa yang namanya makrifat yang tadi yang syariat, thariqah, makrifat itu tuh sifatnya otomatis, tidak bisa dipelajari. Orang asal benar ibadah kan syariat, caranya benar, nanti akan sampai sendiri. Sampai ini loh namanya makrifat, akan terbuka sendiri. Kenikmatan beribadah dia akan terbuka sendiri. Itu namanya makrifat. Nggak bisa terus ujuk-ujuk, nggak usah syariat, nggak usah thariqah, makrifat aja, nggak bisa. Makrifat itu otomatis. Makrifat itu adalah kenikmatan yang didapat dari orang yang beribadah dengan cara yang benar. Ibadah itu namanya syariat, caranya yang benar itu namanya thariqah. Makrifat itu apa? Asiknya, nikmatnya itu makrifat. Kok ada orang ujuk-ujuk nyerobot langsung ke makrifat? Saya yakin itu bukan makrifat tapi halusinasi. Bahkan orang yang ahli ibadah pun pernah diselewengi oleh iblis gara-gara ilmunya kurang. Ini kita dikit, nggak apa-apa. Kita semuanya kenal namanya Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau selain terkenal ahli ibadah, terkenal pula ahli ilmu. Kitabnya banyak beliau. Sampai sekarang masih ada banyak. Seperti Al-Buniyah dan yang kitab tauhidnya juga ada, kitab akidah ada. Beliau juga pengajar ilmu, bukan hanya ngajar thariqah, bahkan ngajar 13 cabang ilmu kayak fikih, usul fikih, tafsir, hadis, ilmu hadis dan seterusnya. Berarti beliau orang pintar. Suatu ketika beliau bermunajat di tengah malam, di tengah-tengah munajat tiba-tiba muncul sinar yang sangat indah. Di situ disebutkan indah, bukan terang. Sinar yang sangat indah, yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya, saking indahnya. Lantas sinar tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir qad abahtu lakal muharramat. Masih apa ini kata-katanya? Wahai Abdul Qadir, semenjak sekarang segala sesuatu yang haram bagi kamu saya halalkan, saya perbolehkan, karena sudah terlalu tinggi ibadahnya. Kira-kira begitu. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Ikhsa ya la'in, kata beliau. Minggir ke kawah laknat. Langsung cepat mati itu sinar. Ternyata sinar itu adalah iblis yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, sehingga menghalalkan sesuatu yang haram untuk orang-orang tertentu yang dianggap ibadahnya sudah melampaui batas. Nah ini akhirnya Syekh Abdul Qadir tanya, kok tanya? Iblis nanya, kok kamu tahu kalau aku ini bukan Tuhan? Wahai Abdul Qadir, apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Pembawa syariat, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Syariat sudah selesai. Gak ada yang tadinya haram jadi halal. Kecuali yang mengatakan itu Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat, oke lah. Tapi Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka syariat sudah selesai. Iya. Maka istilahnya khamr ya tetap haram,
judi tetap haram. Karena begitu Nabi wafat itu tidak pernah berubah. Maka sampai sekarang pun tidak pernah berubah lagi. Walaupun kita ibadahnya paling jago saat ini. Apa kata iblis, wahai Abdul Qadir, engkau selamat karena ilmu. Engkau pintar, engkau ngerti, makanya engkau selamat. Sebelum engkau, wahai Abdul Qadir, 70 orang ahli ibadah, ahli loh ya, 70 orang ahli ibadah saya sesatkan dengan cara ini. Berarti mereka cuma ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Hati-hati. Hati-hati. Makanya tadi ya, slogannya kan begini, orang bodoh ahli ibadah itu gampang disesatkan, gampang disesatkan. Orang pinter nggak pernah ibadah, nah, ini apa namanya temannya? Namanya kalau istilah agama itu namanya zindik itu apa ya? Nyusahin, gampang ngeles, gampang bantah, gampang apa? Ada aja alasannya. Ya dia orang pintar tapi nggak mau ibadah, bisa aja alasannya, ngeles itu bisa aja. Ya, merusak. Hati-hati. Jadi dua-duanya nggak bagus. Orang pintar nggak ibadah, orang bodoh ahli ibadah, dua-duanya bahaya dua-duanya. Iya, yang orang bodoh bahaya karena tadi gampang disesatkan, yang orang pintar bahaya karena dia juga gampang menyesatkan orang lain. Lanjut. Iya. Nanti teman-teman semuanya, ini sampai sini aja lah. Berapa sih ini? Adit suruh makan Iya. Jangan kasihan orang capek. Oke. Tidak ini agak lama ini tapi. Nanti ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, tentang tauhid, nanti kita akan berpatokan kepada satu hukum. Hukum itu adalah ketetapan, bukan hukum syar'i, tetapi hukum akli. Kita ngomongnya tentang akal nanti. Kita nggak ngomong tentang syarak. Jadi hukum akli ini beda dengan hukum syar'i, beda dengan hukum adi, hukum adat kebiasaan. Saya tanya, malam, ntar dulu. Orang bilang kalau malam itu gelap, itu hukum, bukan hukum adi itu, hukum adat kebiasaan. Biasanya kalau malam itu gelap. Ada malam tapi terang, banyak di Eropa sana di dekat kutub tuh. Ada yang kadang tuh cuma gelapnya cuma berapa jam doang. Iya. Jauh-jauh, tapi udah malam itu. Itu nggak jauh-jauh, Ustaz. Nggak jauh-jauh. Mangga besar itu. Waduh. Lain itu. Ada beberapa tempat yang jam 10 malam itu masih terang. Iya, masih banyak ya. Nah, itu namanya hukum adat. Nanti kita nggak main hukum adat. Hukum adat kebiasaan yang namanya air itu ya turun ke bawah. Iya. Dari tinggi ke rendah. Ini ada air, ada yang bawah kosong tapi dia nggak turun. Itu sudah bukan hukum adat lagi, tapi hukum akal. Nah itu contohnya siapa? Mukjizatnya Nabi Musa. Makanya mukjizat itu bukan di luar akal, bukan, tapi di luar adat kebiasaan. Bahasa Arabnya itu khariqul adat, di luar adat kebiasaan. Biasanya unta ya lahir dari unta. Nabi Soleh unta lahir dari batu. Itu di luar kebiasaan, bukan di luar akal, bukan. Secara akal gimana? Ya nggak apa-apa, buktinya batunya pecah, ada untanya bisa. Nggak apa-apa. Ujung-ujungnya ini, kalau Allah mengendaki juga iya bisa. Makanya akal itu tetap masuk saja lah. Contoh lagi, biasanya orang dibakar mati. Nabi Ibrahim dibakar sampai berhari-hari hidup saja. Iya, itu di luar adat kebiasaan.
Adat adalah sesuatu yang jadi ketetapan karena berulang-ulang. Nah, itulah gampangnya lah. Ini di sini juga saya ambil. Makanya saya baca dulu. Iya, di sini juga. Sedangkan syariat adalah hukum agama yang membatasi tentang sesuatu hal. Contoh paling gampang. Ini syarat ini. Secara hukum syarak, orang kalau dosa ya masuk neraka. Orang kalau taat masuk surga. Itu hukum syarak. Tapi bisa jadi suatu saat seandainya Allah punya mau, orang taat dimasukkan neraka, orang berdosa diampuni masuk surga. Itu secara akal mama nggak masalah. Oke saja. Secara akal. Walaupun secara syarak nggak oke. Nah, nanti kita nggak bahas syarak, masa bodoh dengan syarak, masa bodoh dengan adat, kita pakai akal dulu ini. Untuk ini loh, untuk ini. Kalau syarak nanti pakainya kita fikih, itu syarak. Nah, untuk akidah pakainya hukum akal. Yang penting masuk akal, maka lanjut. Nah, gitulah kira-kira. Itulah kira-kira. Nah, tuh. Nih, hukum syar'i, hukum adat dibagi macam-macam. Teman-teman semua yang berkata Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh dulu. Bagaimana hukum akal bekerja. Begini, saya kasih contoh adalah Allah punya sifat yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Artinya apa? Allah itu ada. Walaupun nggak pernah ada satu orang pun yang menceritakan tentang bagaimana rupa dari Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, di mana beliau, nggak diceritakan. Tapi harusnya kalau kita pakai akal, sebodoh-bodohnya orang akan mengatakan bahwa gini. Kalau kita langsung ngomong Allah, pasti nanti akan mentok. Jadi gini, awalnya tuh gini. Ini kalau ngomong tauhid ya, awalnya begini. Kita akan mikir bahwa kalau ada sesuatu, pasti ada yang mengadakan. Contoh, ini kok ada jajan di atas piring, pasti ada yang naruh itu tadi. Kan begitu. Walaupun saya nggak tahu siapa yang naruh, saya yakin ada yang naruh. Itu namanya pakai akal, ya kan? Itu kok ada piring bentuknya begitu, pasti ada yang buat. Nggak mungkin tiba-tiba judul pada sini, nggak mungkin tanpa ada yang buat. Walaupun seandainya yang buat itu mungkin robot atau apa, tapi tetap pasti ada yang buat. Atau mungkin seandainya angin semusur sama Ustaz, akhirnya tanah jadi piring, ya tetap namanya yang buat angin, pasti ada yang buat. Nggak bisa terus nggak ada. Artinya ini kita menggunakan akal untuk mencerna sesuatu. Itu sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil ketika ada saja kita yakin ada yang mengadakan. Apalagi bumi langit segede gini, apalagi matahari bintang sebanyak itu. Gak mungkin tiba-tiba ada sendiri. Ada Pak Ustaz, teori Big Bang, ya kan? Teori Big Bang itu. Big Bang itu dari apa awalnya? Awalnya bukan ledakannya. Sebelum Big Bang apa itu? Masa tiba-tiba meledak? Yang meledak apa? Gas. Gas. Ya udah. Ya berarti gasnya itu diciptakan. Ada penciptanya itu. Walaupun dari gas meledak itu timbullah matahari, bintang, galaksi A, galaksi B, galaksi C. Betapa besarnya itu makhluk yang pertama kali yang meledak itu. Iya kan? Oke lah kalau kita nggak usah mikir satu-satu. Tapi paling nggak dari awal itu pasti ada yang menciptakan. Iya. Disinilah para filosof dan para ilmuwan nggak akan ketemu ketika dikejar terus. Ya nggak bisa. Itu ada sendiri gimana? Dari nggak ada itu, nggak mungkin. Nggak ada terus menciptakan ada, itu nggak mungkin. Yang bisa menciptakan sesuatu yang ada ya dia sendiri ada. Ulangi lagi,
Nggak mungkin sesuatu yang nggak ada menciptakan sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada pasti diciptakan oleh yang ada. Iya, sesuatu yang ada diciptakannya ya oleh sesuatu yang ada. Terus siapa itu? Nah, siapa itu terserahlah. Oh, mereka nyebutnya, kita nyebutnya Allah. Udah gitu. Ujung-ujungnya di situ. Kejar terus coba deh orang yang nggak ngakuin pencipta. Ya mungkin mereka nyebutnya yang lain lah, seandainya agama lain nyebutnya yang terserah. Mungkin mereka beda penyebutan, seandainya beda penyebutan ya. Cuman kalau kita nyebutnya Allah. Dan disinilah tadi Mas Haji, mungkin di situ di sini mungkin ada sedikit nggak semua, sedikit persamaan. Apa persamaannya? Semua kita dan agama A, B, C mengakui ada satu pencipta. Bedanya adalah nanti di sifat-sifat yang lain. Mereka mensifati pencipta itu punya kaki, punya tangan. Itu nanti yang membedakan di situ. Sedangkan kita, iya mensifati pencipta kita tidak menyerupai makhluk. Itu nanti bedanya di situ. Iya. Kalau agama, tapi agama itu mengakui pencipta, oh iya, samanya di situ. Tapi nanti bedanya adalah di sifat-sifat seterusnya tadi. Nah, disitulah nanti ada istilah musyrik. Musyrik itu menyekutukan, menyamakan Tuhan dengan yang lain. Nah, itu nanti, ya kan? Dan kita, subhanallah, mensucikan Allah dari hal-hal seperti itu. Itu nanti yang akan kita bahas. Ya, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan. Boleh. Kita mukadimah aja lah kira-kira. Yang penting kita gambarannya tahu kita mau bahas apa. Kita akan bahas sesuatu yang besar sebenarnya. Cuman kalau kita terlalu serius, ngantuk. Memang ini sesuatu yang agak harus mikir dan harus agak membosankan. Gitu. Ini saya tahadus bin Imam. Pelajaran tauhid, akidah itu di kelas alias di kelas SMA. Saya di ijazah dapatnya 10 wis. Makanya insya Allah agak-agak menguasain lah kalau begini insya Allah. Makanya dikit-dikit bisa lah. Ya gimana? Secara gamblang, iya. Apakah tauhid itu bertentangan dengan akli, dengan akal? Orang-orang ada yang berpendapat, iya. Ya kalian tauhid ya udah percaya aja tauhid. Oh, oke, terima kasih. Ada kaitan sama akal. Ya. Di tauhid nanti yang akan kita bahas ada namanya dalil. Dalil itu apa ya? Bukti atau referensi. Yang mana dalil ini dua hal selalu barengin terus. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli, yaitu bukti akal dan bukti dalil Al-Quran. Itu nanti ada terus. Artinya apa? Kalau melihat itu, justru tauhid kita ini tidak bertentangan dengan akal. Justru masuk akal. Makanya tadi kita pakainya nanti hukum akal. Harusnya masuk akal. Coba kasih contoh satu yang nggak masuk akal. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya kasih contoh coba. Nanti saya sedikit itu. Ya, misalnya gitu ya. Dia dengan tauhidnya, nanti datang sendiri kok. Rizki. Bukan. Rizki. Misalnya lah, gitu kan. Iya. Dia nggak kerja, nggak apa. Pokoknya saya yakin dengan tauhid rizki akan datang. Misal udah diatur gitu. Oh gitu. Oke. Gitu. Ya. Rizki datang tanpa usaha itu masih masuk akal. Siapa bilang nggak masuk akal? Masuk akal. Kan selalu saya bilang. Contoh yang paling gampang, anak bayi. Dia punya usaha apa? Nggak usaha apa-apa. Tapi orang tuanya yang pusing ngasih dia rezeki. Anak kalau nggak makan, yang pusing anaknya ke orang tuanya. Orang tuanya malahan. Itu rezeki itu, makan itu. Iya, anak kecil lah, nggak usah bayi, anak kecil. Ketika dia main, asik main, sampai lupa makan. Makan kan rezeki. Yang susah siapa? Maknya. Anaknya mah
makan sini sampai dikejar-kejar rezeki itu namanya. Gak usaha dia. Iya, main doang usahanya. Bukan usaha namanya. Dia main kan nggak ada kaitannya dengan rezeki. Tetap masuk akal. Apa yang masuk akal? Masuk akal. Kalau di luar adat mungkin iya. Tadi makanya kita bilang tauhid itu tidak ada kaitannya dengan adat. Dia pakainya hukum akal, bukan hukum adat. Bukan hukum kebiasaan, bukan. Contoh lagi rezeki lah. Tapi teman-teman semuanya, masalah rezeki tadi, oke lah kita punya keyakinan begitu. Allah gak usah usaha, kalau bang rezekinya juga ada aja. Boleh kita punya keyakinan begitu kalau tingkatan kita kayak bayi, kayak anak kecil. Yang pertama gak punya dosa, yang kedua kita dicintai oleh Tuhan kita. Anak kecil kenapa dikejar rezeki? Dia gak punya salah sama mak bapaknya dan dia dicintai oleh mak bapaknya. Coba dia nggak dicintai, masa putus sono main-main sono nggak tak kasih makan kan begitu, ya kan? Nah kita boleh seperti itu kalau kita sudah tingkatan di situ kan masalahnya kita nggak tahu kita dicintai bang oleh Allah, kita punya dosa bang banyak dosa kita dan nggak usah neko-neko, kita udah kayak anak gede aja. Maksudnya gimana Pak Ustadz anak gede? Begitu pulang ke rumah udah pulang, udah sono ambil sendiri makan di dapur ada makanan tuh, ngambil sendiri. Itu namanya kan usaha itu namanya. Udah ngambil sendiri, makan sendiri, nggak disuapin. Seseneng-senengnya itu namanya usaha. Nah kita kalau tingkatannya kayak anak gede ya udah usaha aja lah, nggak usah nanya macam-macam. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ke depan insya Allah akan kita bahas tentang akidah ini dengan landasan dalil pertama adalah akli, akal. Yang kedua dalil nakli, nanti ada Al-Qur'annya. Nah, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Kalau Asmaul Husna kan sering di Quran. Iya. Kalau yang ini 20 sifat. Oke. Asmaul Husna. Jadi begini, Allah itu zat. Punya sifat, ya manusia zat punya sifat. Sifatnya apa? Sifatnya seandainya bertumbuh hidup tuh berarti kan, ya dia apa namanya kalau kejujuran sakit, punya rasa sakit, punya rasa lapar, punya itu sifat itu semuanya. Nah Allah itu zat yang mana kita tidak bisa melihat atau meraba zat Allah. Yang bisa kita saksikan adalah sifat-sifat Allah. Ya, nggak apa-apa. Sifat-sifat Allah ada yang disebutkan sebagai apa? Kalau Asmaul Husna itu julukan atau panggilan yang bagus buat Allah. Aslinya, saya ngomong aslinya ini, aslinya nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna itu banyak, cuman yang disebutkan 99. Karena yang disebutkan 99 itu nama-nama Allah itu, ya kan? Nah itu yang maaf nih. Nanti silahkan dicek dari nama-nama itu sebenarnya ada satu yang bisa dirumuskan, bisa dijadikan satu. Nanti kapan-kapan kita bongkar Asmaul Husna. Kalau yang sifat 20 itu adalah sifat-sifat Allah untuk mengetahui atau mensifati bahwa ini loh Tuhan yang ketuhanan itu seperti Tuhan itu seperti ini, gitu. Kok begitu ya? Karena kalau kita melihat Asmaul Husna nanti akan ada sifat yang ternyata nggak hanya di Allah, tapi ada di manusia juga. Tapi kalau sifat 20 itu khusus Allah. Iya. Makanya sifat 20 ini untuk mengidentifikasi bahwa kita punya Tuhan itu seperti ini. Dan Asmaul Husna kalau kita mau kerucutin lagi bisa masuk ke sifat 20. Bisa masuk ke sifat 20. Jadi sifat 20 itu udah ringkesnya lah kira-kira. Ringkesnya itu sifat 20 itu. Iya Mas Sofyan. Ganti dia atau walat.
yang suka jadi bahan ejekan ya. Iya. Begini, Asmaul Husna kan 99. Nah sementara apa kok ngajarinnya cuma sifat 20, bukan 20. Padahal kan itu 99 harusnya diajarin, kenapa cuma 20? Yang lain kenapa nggak diajarin itu? Kan? Di SD juga diajarin ya, dari kita ya di pelajaran kan ada. Ya, itu yang menjadi ledekan Salafi juga kaum nggak sebelah gitu. Dia nggak mau. Kita oke. Dari namanya saja sudah beda. Disinilah makanya kita harus tidak meninggalkan apa namanya arti dalam bahasa itu apa namanya, arti apa namanya kalau bahasa secara bahasa itu apa namanya, Teluk. contoh Nah, ayo arti secara bahasa, arti secara kamus lah kira-kira. Dari situ saja sudah beda, makna harfiah. makna harfiahnya sudah beda. Kita membahas sifat 20 dibanding dengan Asmaul Husna. Sifat dengan asma itu beda. Asma itu nama, julukan. Iya. Sedangkan yang kita bahas sifat Allah. Ngapain kita bahas? Itu udah nggak bisa disebandingkan, udah beda di situ. Sifat. Iya. Sedangkan Asmaul Husna itu panggilan kita kepada Allah. Iya. Sebutan kita kepada Allah. Contoh nih, kita manggil anak kita ganteng sini, cantik sini, itu asma, itu namanya sebutan. Nah, Asmaul Husna itu begitu, sebutan yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat yang kita bahas sifat 20 ini adalah kita mensifati Allah biar Allah ini enggak sama dengan yang lain. Biar Allah ini benar-benar kita makin yakin kalau Allah ini adalah Tuhan. Ya, kalau kita makin yakin bahwa Allah ini nggak ada yang menyerupai, nggak ada yang bisa berkuasa selain Dia dan seterusnya. Jadi nggak apple to apple tadi, bandingin sifat dengan asma. Ya. Mungkin kalau karena sebutan di sifat 20 itu ada di sebagian kecil daripada Asmaul Husna itu, makanya ya nggak apa-apa. Ada sifat-sifat kita yang jadi panggilan. Contoh, hei orang baik, itu kan jadinya jadi panggilan juga itu. Ya sama tadi sifat 20 yang ada di Asmaul Husna. Makanya sebenarnya kalau sama-sama orang pintar loh ya, sebenarnya itu udah beda. Kan ada tauhid apa namanya? Uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu udah beda, asma dan sifat beda. Kalau orang pintar loh ya, maksudnya kan kita debatnya bukan orang pintar, makanya udah akhirnya semerawut semuanya. Iya, kalau istilahnya mereka yang benar keilmuan, itu saja udah beda, asma dan sifat, asma wa sifat. Enggak terus tauhid asma titik, enggak. Karena apa? Memang asma dan sifat itu beda. Gitu. Nah, nanti kita bandingin tauhid kita dengan tauhid uluhiyah itu bagaimana? Sebenarnya sih apa ya? Beda pembahasan. Kita bahas yang banyak diringkas jadi satu keilmuan namanya ilmu tauhid. Kalau mereka bahas Al-Fatihah, udah gitu aja. Itu kan uluhiyah, rububiyah kan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu uluhiyah ya. Menyebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu asma wa sifat itu. Nama Allah dan sifat Allah. Itu bahas Fatihah itu ngapain kita banding-bandingin namanya beda jalan lah, beda jalur. Iya. Nah, itulah kita lanjut malam depan insya Allah. Ini kalau nggak habis nggak apa-apa lah. Nanti juga sama JDD. Ya nggak apa-apa, biar dapat ilmu beliau juga. Ya terima kasih. Nanti juga yang sekali saya kesini diskusi lagi juga boleh, silakan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa.
Fatihah sekali lagi untuk almarhumin almarhumah, wabil khusus almarhumin almarhumat dari tuan rumah, yaitu Haji Bunasim bin Haji Mahbub, Hajah Masroni binti Abdul Hamid, Hajah Ramawati binti Haji Bunatim, Haji Mahbub bin Jumin, Hajah Romlah binti Tahir, Hajah Abdul Hamid bin Fulan, Budiman Pandem Solang bin Martin PS, Lela Harun binti GM Harun, Haji Bunasih bin Mahbub, Hajah Latifah Harun binti KM Ismail, GM Harun bin Fulan, Hajah Leli Muflisia binti GM Harun, Muhammad Hussein Syahid bin Fulan, Ilman Mawan bin Jaswan, Maning binti Abdul Hamid, Muhammad Ilham bin Muhammad Hussein Syahid, dan semua ahli kubur dari Sahibul Bait yang belum tersebut namanya. Wa ila hadrati ahli kubur kami semua ya Allah yang hadir di taklim ini pada malam hari ini. Wa faradallahu lahum wa nawwara raihahum wa ja'ala jannata mathwahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.